Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 6 yang berbahagia. Hari ini kita akan mempelajari tema 2 subtema 3. Mata pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah ilmu pengetahuan sosial. Sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Doa mulai. Selesai. Perhatikan gambar ini. Marilah kita berdiskusi. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka dari segala bentuk penjajahan. Setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut, namun berkewajiban pula untuk menjaga kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih dapat mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera, karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasannya. Amati gambar berikut ini. Yang sebelah kiri ada gambar petani yang sedang membawa hasil panennya, dan yang sebelah kanan itu adalah gambar beberapa siswa sekolah dasar yang sedang berdiskusi. Gambar tersebut mencerminkan rakyat yang sejahtera. Mereka menikmati kemerdekaan dengan memperoleh kebebasan dalam melakukan pekerjaan dan memperoleh pendidikan. Apa pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang? Nah, ini tugasnya yang pertama. Apa pengaruh kemerdekaan bagi pelajar? Dan yang ketiga, apa yang harus dilakukan rakyat agar sejahtera? Kenapa ada pertanyaan seperti ini? Pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang dan juga bagi pelajar. Dulu ketika zaman penjajahan, petani, pedagang ataupun pelajar, mereka tidak mendapatkan hak yang layak untuk memperoleh itu ya. Kalau petani sekarang, mereka mempunyai sawah, mereka menanam lalu panen, dan hasilnya semua itu milik petani. Kalau dulu itu lahannya itu menyewa dari pihak penjajah. Begitu pula pedagang, mereka diakali ya. Selanjutnya bagi pelajar, tidak semua warga masyarakat dapat memperoleh pendidikan pada zaman dahulu. Hanya beberapa golongan masyarakat saja yang mampu mengenyam pendidikan atau belajar ya. Bacalah teks berikut dalam hati, kemudian diskusikan dalam kelompok ini. Cukup kalian baca sendiri-sendiri. Upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya harga barang-barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda. Dalam kurung ini adalah nikah. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan, di antaranya yang pertama ini adalah pinjaman nasional, yang kedua konferensi ekonomi, yang ketiga adalah pembentukan badan perancang ekonomi. Nah, kita lihat pinjaman nasional. Program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Yang kedua, konferensi ekonomi. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran, Dr. A.K. Ghani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Selanjutnya, yang keempat adalah Rencana Kasimo. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo.
Program ini berupa rencana produksi 3 tahun, tahun 1948 sampai 1950, mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini. Kasimo menyarankan agar 1. Menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur seluas 281.277 hektare. Di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. Yang kelima, Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi yang dipimpin BR Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta dengan dibentuknya PTE. Juga diharapkan dapat melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Nah, ini tugasnya. Buatlah kesimpulan dari teks tersebut pada bagian berikut ya. Upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan. Buatlah bagan seperti ini. Tidak seperti ini juga tidak apa-apa, yang penting terlihat rapi dan rajin ya. Terima kasih, materi hari ini sudah selesai. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.